Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk dalam bahasan yang ke-11, yaitu pernikahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang wanita terpandang dan mulia dari nasab yang juga nasab yang baik, nasab yang mulia. Bahkan dia termasuk wanita yang banyak harta, artinya kaya, wanita kaya raya. Dia banyak mempekerjakan orang-orang laki-laki untuk membawa dagangannya ke negeri Syam dan mendapatkan upah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keamanahnya dan kebaikan-kebaikan akhlak yang ada pada diri Rasul, Khadijah ini tertarik, ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai pekerjanya, artinya sebagai orang yang bisa diajak kongsi di dalam mengembangkan usahanya. Maka dia mengutus seseorang untuk menawari Rasulullah SAW yang waktu itu belum menjadi nabi, dan Rasulullah SAW menerimanya. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW membawa dagangan Khadijah untuk dijual di negeri yang dia tuju. Dan Rasulullah SAW berangkat ini ditemani oleh Maisarah yang tidak lain adalah pelayannya Khadijah, atau ada yang mengatakan budaknya Khadijah. Jadi diikut sertakan Maisarah menemani perjalanan Nabi SAW berdagang. Yang kemudian Maisarah itu laki-laki ya, jangan dikata perempuan, karena bukan namanya Maisarah tapi perempuan, laki-laki. Jadi memang kadang-kadang ada dalam bahasa Arab itu yang nama laki-laki itu ada tak marbutonya. Selama ini kita kenal kalau tak marbuto itu sebagai tanda bahwa itu adalah perempuan, ya, orang perempuan atau binatang berjenis kelamin perempuan, atau isim yang digolongkan sebagai isim muannas, perempuan. Tapi untuk nama seorang ini tidak berlaku, ya, untuk nama seorang ini tidak berlaku. Maka kalau dia nama laki-laki walaupun ada tak marbutonya, maka dia tetap laki-laki. Ketika menyebutkan ini si laki-laki, ya tetap hada pakainya, atau dalika, ya, hada Maisarah, dalika Maisarah, begitu. Dan kalau perempuan walaupun tidak ada tak marbutonya, tetap itu sebagai perempuan. Seperti Zainabun, tidak ada tak marbutonya, ya tetap dia perempuan. Ketika mau menunjukkan, ya, menggunakan isim isyarah hada atau hadi, ya, tetap menggunakan hadi karena dia perempuan atau muannas.
Jadi Rasulullah SAW pergi berdagang ditemani oleh Maisarah. Yang mana Maisarah ini kemudian mendapati banyak kejadian yang menakjubkan dirinya. Dalam perjalanan, dalam berdagang, Rasulullah SAW semakin menjadikan Maisarah ini kagum tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian sekembalinya dari perjalanan ini, Maisarah ini menceritakan kepada Khadijah dan menguatkan apa yang selama ini beredar di masyarakat tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang mulia, yang terpuji, sehingga menjadikan Khadijah untuk yang kedua kalinya semakin jatuh cinta, semakin tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya ingin menjadikan dia relasi dalam kerjanya, yang kedua dia ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suaminya. Maka diutuslah temannya untuk datang ke pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngelamar, meminta akan dijadikan suami oleh Khadijah. Minta bersedia menjadi suami Khadijah, dan Rasulullah SAW menerimanya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Khadijah ini ya karena wanita yang mulia, kaya, terpandang dari keturunan orang yang juga terpandang gitu. Banyak laki-laki yang ingin menikahinya. Jadi tokoh-tokoh Quraisy ingin menikahinya, tapi Khadijah tidak mau. Justru memilih Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW disebutkan dalam buku-buku sejarah yang masyhur itu usianya 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Janda 2 kali pula. Rasulullah SAW masih Joko Tingting, Khadijah radhiyallahu anha janda 2 kali. Ya, yang pertama dia menikah dengan seseorang yang bernama Atik bin Aid al-Mahzumi. Kemudian yang kedua, dia menikah yang kedua dengan Abu Hala ibnu Nabas at-Tamimi. Nah, jadi janda 2 kali. Rasulullah SAW Joko Tingting. Bapak, ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan di sini tentang keutamaan Khadijah. Jadi Khadijah yang menjadi istri pertama Rasulullah SAW dan selama 25 tahun berumah tangga dengan Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain. Jadi selama hidup dengan Khadijah itu Rasulullah SAW tidak poligami. Kemudian yang kedua, kita yakin nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan untuk nabinya, orang yang mulia yang paling dekat dengannya, yang dikasihinya, dengan wanita yang ecek-ecek atau kaleng-kaleng. Pasti diberikan yang terbaik. Dan memang Khadijah itu adalah wanita yang luar biasa. Makanya tidak sedikit para laki-laki yang punya suami, punya istri atau bujangan pengen menikahi Khadijah. Karena memang wanita yang luar biasa. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu sabdanya, khairu nisaiha Maryamu bintu Imran, wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita itu Maryam putrinya Imran, dan sebaik-baik wanita itu adalah Khadijah. Para ulama menjelaskan tentang makna ini, tapi yang paling dekat, yang paling bisa kita terima insya Allah adalah sebaik-baik wanita pada zaman itu adalah Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita pada zaman Khadijah itu adalah Khadijah. Jadi di antara wanita yang banyak itu, yang paling bagus, istimewa Khadijah. Makanya tadi kita katakan Allah akan berikan pasangan yang terbaik. Gak mungkin gitu loh, kalau Allah itu memberikan istri kepada nabi yang mulia gitu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih dengan wanita yang sembarangan. Ya, yang kaleng-kaleng.
Jadi Khadijah ini memang luar biasa. Walaupun dia janda dua kali. Jadi yang perawan-perawan itu kalah. Ya kan? Sebaik-baik wanita di zaman itu adalah Khadijah. Berarti yang janda, yang perawan, yang punya suami kalah kabeh. Ya minggir kabeh. Khadijah yang paling baik. Ya Allah, Kak tertarik dengan janda? Kalau ada yang seperti Khadijah gitu. Ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang makna ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik wanita langit itu ini, sebaik-baik wanita dunia itu ini. Tapi insya Allah yang lebih kita terima adalah bahwasanya sebaik-baik wanita pada zaman itu adalah Maryam bintu Imran, zamannya dia. Dan sebaik-baik wanita pada zaman itu selama Khadijah hidup itu adalah Khadijah. Ini adalah salah satu keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW tentang Khadijah. Keutamaan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini pernah bikin marah Nabi SAW gara-gara Khadijah. Jadi Aisyah ini pernah bikin marah Nabi SAW gara-gara Khadijah. Karena saking cemburunya. Kata Aisyah, tidak ada wanita yang paling aku cemburui selain Khadijah. Padahal saya itu loh nggak pernah melihat Khadijah. Ya kan? Khadijah meninggal dunia mungkin Aisyah belum lahir. Saya itu nggak pernah melihat Khadijah rupanya iku piye, fotone ya gak ono gitu. Tapi saya begitu cemburu sama Khadijah. Karena Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah. Ketika beliau SAW berkorban, ini kasihkan teman-temannya Khadijah. Gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma ghurtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istrinya Nabi kecuali kepada Khadijah. Artinya ya cemburu, namanya wanita mesti cemburu dengan istri-istri yang lainnya, tapi tidak secemburu kepada Khadijah. Arzilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qalat, saya ulangi lagi. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal sesungguhnya aku ini tidak pernah mendapati dia, tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Qalat, Aisyah berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubiha syata idza dabaha syata yaqulu. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menyembelih kambing, beliau mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ya, berikanlah kepada teman-teman Khadijah. Fa'aghadtuhu yauman. Lalu aku membuat marah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Fakultu, aku berkata, Khadijah. Khadijah mana? Kira-kira begitu. Bolak-balik Khadijah. Jadi kata Aisyah, fakultu Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengomentari kecemburuan Aisyah itu dengan beliau bersabda, Inni qad ruziktu habbaha, sesungguhnya aku dikaruniai cintanya. Artinya cinta Khadijah itu menunjukkan apa ya? Keutamaan, punya keutamaan tersendiri dan tetap ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Khadijah itu bukan berarti enggak dengan istri-istri yang lain tidak cinta. Artinya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku dikaruniai cintanya Khadijah. Bukan berarti apa istri-istrinya lainnya tidak cinta, aja tetap cinta. Tapi ini menunjukkan keutamaan cintanya Khadijah yang selalu melekat dalam diri Rasulullah SAW sampai pun Khadijah sudah tidak ada. Biasanya kalau kita kan ya istri ya kawitane nangis lah, istri nggak ada. Engkau saminggu sekelepean gitu loh. Gitu. Kaya wis lali ngono. Wis mulai golek-golek maneh gitu.
Ya ora apa-apa, wong laki-laki kan nggak ada iddahnya. Ya apa-apa. Cuma seakan-akan kok koyok wis lali gitu loh. Seakan-akan. Kemudian Bapak-bapak dari ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan Khadijah. Tidak ada wanita yang paling dicemburi oleh Aisyah radhiyallahu anha dari istri Nabi kecuali Khadijah. Saking demikian cintanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, sampai meninggal pun tetap diingat teman-temannya, keluarganya gitu. Sering disebutnya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat yang lain dia mengatakan, Aisyah ini mengatakan, wahai Rasulullah, jenengan itu loh sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Artinya Aisyah sendiri kan lebih perawan dari Khadijah. Khadijah janda, Aisyah perawan sendiri. Khadijah tua, Aisyah muda. Jenengan itu loh ya Rasulullah sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik dari Khadijah. Apa jawaban Rasulullah? Enggak. Allah tidak menggantikan Khadijah padaku. Dialah wanita pertama yang beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dialah orang yang memberikan hartanya saat semua orang menahan diri untuk memberikan hartanya. Dialah wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku anak-anak darinya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada istri-istriku yang lainnya. Allah belum menggantikan Khadijah padaku. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dua Rasulullah luar biasa Khadijah ini, menunjukkan akan keutamaan Khadijah. Walaupun secara fisik mungkin lebih tua, ya, tapi kan bukan seperti itu. Ya, cinta itu kadang-kadang nggak melihat hal-hal seperti itu. Kenyamanan juga tidak karena hal-hal seperti itu. Banyak juga suami-suami yang istrinya cantik, beraini, masya Allah, tapi yo katut membantu nih sing dasteran gitu kan. Lebih nyaman, gitu. Mungkin ketika suami datang, panggil pembantunya itu, Pak, disiapkan makannya, minumnya, gitu, kan gitu. Ambil bawakan tasnya, bawa barangnya, kan gitu. Sementara istrinya sendiri hanya perintah-perintah saja, gitu. Hanya ngomong begitu saja. Padahal laki-laki itu umumnya suka dilayani. Dan secara fitrahnya wanita itu suka melayani. Ya, suka melayani. Sebagai pembantu yang digaji dia, ya dengan hormat, dengan sopan, dengan ini nyaman lagi-lagi. Walaupun mungkin dia nggak secantik istrinya. Jadi tidak seperti itu. Itu semu saja, kalau cantik gandang itu semu-semu saja. Ini wis tua ya tetap podo wae. Kemudian keutamaan Khadijah yang lainnya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ia berkata, "Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'a fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Ini Khadijah, dia akan mendatangimu dengan membawa wadah minuman, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha. Apabila dia datang kepadamu, maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha azza wa jalla. Wa minni, dan dariku, kata Jibril. Apabila dia datang kepadamu wahai Nabi, maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla, dan juga dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan disiapkannya satu rumah di surga dari mutiara.
la sokhba fihi wala nasoba, yang tidak ada di dalamnya kebisingan dan kesusahan. Rumah yang tidak ada di dalamnya kebisingan dan kesusahan. Mlebu tenang gitu. Sing asale susah mlebu ilang susah gitu, tenang. Rumah apa sing ngono iku gak ono donya gitu. Gitu. Jadi Khadijah dipuji di sini, tidak ada dikasih salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang paling mulia memberikan salam kepada Khadijah. Dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dari Allah dan salam dari Jibril, malaikat yang paling mulia kepada Khadijah. Tentu ini suatu keistimewaan bagi Khadijah radhiyallahu anha. Gak sembarangan orang lu dapat salam malaikat Jibril. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih salam. Ya toh? Gak sembarangan orang. Mali jenengan Cak Wat dititipi salam sama Ustaz Firanda misalnya gitu. Kan. Gak angger kan begitu kan? Loh, sakmene kan enggak ada. Itu kan luar biasa. Loh, itu sesama manusia. Lah ini malaikat Jibril loh. Malaikat yang paling utama di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ratusan juta. Malaikat Jibril titip salam sama Khadijah. Bahkan bukan hanya malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi dengan segala isinya ini titip salam kepada Khadijah. Kalau bukan orang yang luar biasa nggak mungkin gitu. Seperti Cak Wat tadi itu. Di antara sekian ini gak paling istimewa, nggak mungkin lah titip salam gitu kan. Gitu. Kemudian bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan di sini tentang jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi tentang Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernikahan Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kecerdasan Khadijah. Ketika Khadijah mendengar tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bisnismen, langsung bisa mengambil peluang itu. Ya, langsung bisa menangkap peluang itu. Ketika mendengar ini ada orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, gitu, langsung ambil peluang itu sebagai bisnismen. Wah, ini cocok ini untuk menjalankan usaha dagang saya. Saya cari orang yang seperti ini, cari karyawan yang seperti ini. Terus gak usah dites kalau begini. Nah, tapi tetap aja dites. Dibuktikan dengan Maisarah yang ikut sertakan dalam perdagangan. Ketika Maisarah datang, semakin menguatkan gitu kecerdasan Khadijah sebagai bisnismen. Kecerdasan kedua, perlu ketika mendapatkan bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar gitu, benar-benar apa yang diberitakan dan sudah disaksikan oleh orang kepercayaannya yaitu Maisarah, maka peluang yang kedua cocok ini untuk dipakai sebagai buju, sehingga menjadikan Khadijah istri dari laki-laki yang istimewa, laki-laki yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, menjadi ummul mukminin. Itu kecerdasan Khadijah. Makanya kalau ada yang seperti itu, jangan ngenteni suwi-suwi canton. Jadi kalau ada seperti itu, gitu. Kok ono wedok ngene-ngene kok nawani pisan. Walah cepek wae. Gak usah mikir suwi-suwi gitu. Ono Pak. Nek ono sampean gelem ya. Nah, kemudian kita singkat-singkat saja.
Yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu anha, diceritakan tadi, setelah mengetahui dan yakin dengan kepribadian Rasulullah SAW dan sudah dibuktikan, kemudian Khadijah ini meminta kepada seseorang untuk meminta Rasulullah. Pelajaran untuk kita sekalian, gak usah ngenteni canton. Artinya bagi perempuan atau orang tua yang punya anak putri gitu, gak usah menunggu dilamar laki-laki. Gak usah menunggu dilamar laki-laki. Apalagi orang tua dari si putri gitu. Ini punya kewajiban untuk menikahkan putrinya. Nek kira-kira anak iki kok wis wayahe, wis ndang nanti golekno. Ora usah nunggu-nunggu dilamar. Jadi boleh kita dari pihak putri meminta sekarang, boleh seperti Khadijah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Justru karena harga diri itu loh banyak perawan tua akhirnya. Karena harga diri, karena menunggu dan sebagainya. Akhirnya ya banyak sekali wanita-wanita yang semestinya sudah siap menikah nggak jadi menikah. Usia semakin tua, sing laki-laki juga golek sing luwih enom. Nggak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Alasannya umpamanya ono sing koyo Khadijah yo gelem, tapi saiki gak ono yang golek enom. Jadi pelajaran kedua bagi orang tua, putri yang punya anak putri atau saudara yang punya saudari yang sudah siap menikah, segeralah dicarikan. Tidak masalah meminta duluan, tidak masalah. Dan semuanya sudah saya lakukan. Maka dia wani ngomong gitu. Ya kalau anak pertama diminta, kalau anak kedua saya carikan sendiri. Kok ketok wis wayahe di bojo iki gitu. Dan biasanya kalau wanita itu ditanya, anak putri ditanya, sama nih pengen nikah Nduk gitu. Itu umumnya kalau nggak mau godek-godek. Kalau mau menengahi wae. Paling apa paling ngono. Gitu. Sehingga menengahi itu termasuk sudah izinnya gitu. Lah mbone bocah itu saiki kira-kira mau ora mau kira-kira ngono gitu. Gitu, kira-kira gitu. Ya umumnya itu begitu. Jadi itu pelajaran dari Khadijah. Enggak ada masalah gitu, enggak ada. Jadi tidak harus dari laki-laki. Nah, kalau laki-laki ya minta ya wajar lah. Karena dia mau mengambil dari kewalian orang tuanya. Itu wajar. Sebagai laki-laki, ini Cak Wat punya anak putri, ya datang kepadanya minta padanya. Karena dia mau meminta kewalian dia. Ya, tanggung jawabnya wanita yang asalnya kepada orang tuanya mau dia minta. Karena wanita di dalam Islam itu kalau kecil itu dalam tanggungan bapaknya. Atau kalau nggak ada bapaknya, saudara laki-lakinya atau pamannya. Ketika dia menikah, maka tanggung jawabnya kepada suaminya. Kalau sudah tua, ya tanggung jawabnya kepada anak laki-lakinya. Jadi para ibu-ibu nggak usah cemburu sama suaminya. Yo makmuai, nggak usah begitu. Memang itu kewajibannya anak laki-laki, mengurusi ibunya, mengurusi orang tuanya. Yang laki-laki kalau memang sudah tidak mampu, tanggung jawabnya anak laki-laki. Jadi kalau anak-anak tanggungan orang tuanya atau saudaranya. Laki-laki kalau sudah nikah pada suaminya. Kalau sudah tua atau kata suaminya nggak ada, ya kembali lagi kepada orang tuanya atau kepada saudaranya atau pamannya. Kalau sudah tua tanggung jawabnya kepada yang bertanggung jawab memberikan makan dan sebagainya, waliannya kepada anak laki-lakinya. Ya, seringkali ini tidak disadari oleh para istri. Bahwasanya ketaatan seorang laki-laki itu setelah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ibunya atau orang tuanya. Jadi jangan sampai seperti yang ditanyakan oleh salah satu teman gitu, Pak, saya ini termasuk dosa pura Pak. Masalahnya bojoku sering tak bujui. Ya dosa yang bujui bojo. Bujui wong liya ya dosa bojone. Nah masalahnya ini, misalnya aku miyang oleh
oleh 50.000 lu tak nakno mak 20.000. Nah, tak warah mbek bojoku untuk 30.000. Mergo kapan ro aku ngeki makku, iku ngomeng-ngomeng bojoku. Nah golek bojo liya. Ngomeng-ngomeng dadi tak bujuki jadi dadi tak bujuki. Ya sampean ngomong ae terus terang. Ya, ilmu itu penting sampaikan. Wong tua iki tanggung jawab anak lanang, aja diwalik tanggung jawab mantu dadak saiki. Ya, tanggung jawab mantu bisa kumpulan mantune gitu. Ya makku dhewe kata openi kok ngopeni makne bojo. Jadi tanggung jawabnya anak laki-laki. Jadi nggak usah cemburu dengan suaminya. Yo mbok muai gitu. Jadi laki-laki meminta kepada bapaknya anak putri atau kepada saudaranya yang mau dinikahi, ya monggo. Itu memang wajar-wajar saja seperti itu. Dan kalau minta ya siap dikasih dan siap tidak. Ojo makso. Nah, awas kapan adikmu gak pon anakku. Kata jak ngopi. Ojo makso. Ya minta ya berarti ya siap dikasih dan siap tidak. Ya ojo kendat barang. Kendat. Ya Allah, ya. Dan gak ono wedok liyane wae. Pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya memilih laki-laki untuk menjadi suaminya. Pentingnya seorang laki-laki memilih istri yang soleha. Dan wanita memilih laki-laki yang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW memilih Khadijah sebagai istrinya karena Khadijah wanita yang soleha, yang baik. Dan demikian pula sebaliknya Khadijah memilih Rasulullah SAW sehingga melahirkan rumah tangga yang baik. Kalau pilihannya seperti ini. Jadi Rasulullah SAW kenapa mau dengan Khadijah? Padahal dia Joko Tingting, umurnya lebih muda 15 tahun daripada istrinya yang 40 tahun. Apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Apa kira-kira? Ya akhlaknya Khadijah, kepribadiannya, kesuciannya Khadijah. Ini yang menjadi motivasinya. Bukan karena cantiknya, mudanya, atau hartanya. Rasulullah SAW ya dengan harta nggak terlalu ini. Bukan itu. Demikian pula sebaliknya Khadijah memilih Rasulullah SAW. Padahal banyak laki-laki yang sudah mapan meminta kepada Khadijah untuk memperistri. Sebelum dia memilih Rasulullah SAW, banyak laki-laki dari tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-besar Quraisy. Tentu laki-laki ini laki-laki yang mapan semua. Tokoh-tokoh sudah menjadi tokoh, Rasulullah SAW belum menjadi tokoh. Meminta kepada Khadijah, tapi Khadijah tidak mau. Justru pilihannya jatuh kepada laki-laki seperti Rasulullah yang pekerjaannya saja belum mapan. Hanya berdasarkan Rasulullah ini orangnya, akhlaknya baik, gini-gini dan sebagainya. Itu kan yang dari pilihan Khadijah. Maka menjadilah rumah tangga yang bahagia, yang melahirkan kesetiaan yang luar biasa, cinta yang dibawa sampai mati masih cinta, tapi tidak buta. Ya, selalu teringat. Rasulullah SAW mungkin saking kangennya dengan Khadijah. Pernah adiknya Khadijah itu datang ke rumah mengucapkan salam. Nah, langsung Rasulullah SAW teringat Khadijah. Suaranya podo. Ketika Rasulullah SAW keluar, kamu ta'ala gitu. Nah, ternyata adiknya langsung ingat kepada Khadijah. Suaranya kan hampir bersama. Jadi cinta yang dibangun di atas pernikahan, atas pilihan yang tepat. Ya. Sehingga yang terjadi adalah rumah tangga seperti Rasulullah SAW dengan Khadijah. Makanya sampai sekarang kalau ada pernikahan mesti dongane ngono. Piye dongane cawat?
Jadikanlah pernikahan ini, rumah tangga yang akan dibangun oleh pengantin berdua ini seperti pernikahannya Khadijah atau rumah tangganya Khadijah dengan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Sampai sekarang doanya seperti itu. Gitu. Orang Rasulullah SAW dengan yang lainnya, dengan Khadijah. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah orang memilih itu karena cantiknya, itu tidak salah. Milih hartanya juga tidak, itu kecenderungan manusia. Dan itu sudah disabdakan Rasulullah SAW. Wis lumrah menungso iku milih sing gitu-gitu lumrah. Tunkahul mar'atu bi arba. Wanita itu dinikahi karena li arba'in, karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya. Wis. Irang-irang saiki gak apa-apa, sing penting sugih. Gitu. Nanti omas gak usah golek omah gitu. Duwe motor barang. Kan gitu. Kira-kira tabungan ya akeh. Masuk irang-irang saiki. Karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya, nasabnya. Keturunannya orang terpandang sehingga terangkat namanya dia, ya, diperhitungkan asalnya plonga-plongo gak pati diperhitungkan masyarakat mergo mantune wong sing jos ya keangkat sehingga dia mau nikahinya. Modal gandeng tok sing wedok gak pati ayu, gak pati, tapi nasabe luar biasa, anake wong tuane gede. Ya gelem karena nasabnya. Wali jamaliha, laki-laki menikahi wanita itu juga karena cantiknya. Ada orang itu normal. Si delok dhisik raine. Ya delok dhisik raine gandeng gelem. Oh ayu gelem gitu. Wajar, normal. Gitu. Karena cantiknya. Serapate sugih gak apa-apa. Sing kena juga tamu gitu. Karena cantiknya. Kena digawe teko kondangan gitu. Bahkan ono itu kan ono agen-agen ya pacar bayaran gitu ya ono gitu ternyata. Ternyata orang kondangan itu butuh nggawa pacar ternyata. Karena kadang-kadang adik dijak, kadang-kadang ya ono ternyata begitu. Kalau hanya sekedar digandeng, engko sih cuma regane mek sing dirangkul gitu. Mana? Ada ternyata tadi saya baru lihat di Instagram gitu ada. 3 jamnya 300. Gitu. Kono itu bisa ini. Wali diniha, dan yang keempat itu orang laki-laki menikahi wanita itu juga karena dasar agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah SAW memberikan solusi, pilihlah agamanya. Ini saya kok akan bahagia. Artinya ya orang-orang yang baik, yang soleh, yang berilmu gitu. Yang megang agama, yang mengamalkan agama, yang berakhlak, yang beradab. Pilihlah itu kau akan bahagia. Dan itu telah dipilih oleh Rasulullah SAW dan juga Khadijah. Maka jika ada laki-laki yang datang kepadamu, kata Rasulullah SAW, yang memberikan ceramah kepada para wali-wali, orang-orang tuanya, anak-anak putri, atau kakak-kakaknya atau paman-pamannya, idza atakum min man tardawna khuluquhu, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan adid. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Jadi, akhlak dan agamanya. Jadi keilmuannya dan juga akhlaknya, praktek perilakunya, amalianya. Fazawwajuhu, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, kamu nikahkan, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, yang luas. Banyak orang-orang yang kemudian karena yang datang itu sudah beristri, nggak mau. Ini termasuk apa ya, keluhan yang ada dalam buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, istriku menikahkanku. Jadi di situ ada dicuplikan cerita kisah
seorang perawan tua di Arab yang dulu sangat menentang poligami. Sangat menentang poligami. Banyak yang ngelamar tapi rata-rata punya istri. Nggak mau dia. Keras sikapnya. Dalam sikap, dalam tulisannya keras. Sampai suatu ketika dia menyadari sampai tua nggak menikah. Ada laki-laki yang meminta kepadanya tapi kakaknya menolaknya. Laki-laki itu sudah punya suami. Kenapa kok tidak diterima gitu, kata dia. Ketika ditanyakan kepada kakaknya, ya kan kamu maunya yang nggak punya suami, nggak punya istri. Ya saya tolak lah, kata kakaknya. Karena mengetahui sikap adiknya. Jadi sampai suatu ketika dia merasakan betapa agungnya syariat poligami yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Mari gini coba poligami. Iki bukan wajib, ini juga sunnah. Ini hanya boleh saja, gitu. Boleh saja. Ya boleh. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Ya. Insya Allah rata-rata wong lanang pengen kabeh. Cuma masalahnya kan banyak masalah gitu loh, banyak hal yang dipikirkan. Ya, bukan masalah wani gak wani. Nalika ganti penggawean wani apa saya ganti penggawean nambah wani mesti nih gitu. Cuma masalahnya kan pertimbangan enggak sependek itu gitu. Gitu. Jadi kalau ada kita orang tua, ada laki-laki yang meminta, yang kamu ridho tentang agamanya, ya, tentang akhlaknya, kita disuruh menikahkannya. Ya, menikahkannya. Tidak ada perhitungan di sini dengan pekerjaannya, dengan itu tidak ada. Karena kita semua yakin rezeki itu ada yang mengatur. Semua orang itu ada rezekinya sendiri-sendiri. Ya didelok laki-laki gak pada malas gelem mergawe ngono wis rapopo. Kita juga mikir iki cai iki modal ganteng tok gitu loh. Penggaweane aras-arasan. Lah anakku iki tulang rusuk didadekno tulang punggung lah yo susah untuk gini-gini gitu. Ya juga lihat-lihat seperti itu kan gitu. Ya kalau selagi dia mau bekerja, semangat bekerja, tidak menjadikan anak putri kita itu menjadi tulang punggung gitu. Karena banyak pertimbangan halal seperti itu. Ya pertimbangan ya yang nggak menimbangkan seperti ini. Wah itu dulu anak soleh, wah soleh gini-gini. Penggaweane nang masjid ngaji, ora doyan gawe. Ya iki akhlake gak ngono, gak masuk ning ngene iki gitu. Ya gak masuk gitu. Ya kan oh iki pinter iki ustaz iki ngene. Ustaz tok. Akhirnya bojone sing mergawe sakno ya gitu. Tulang rusuk jadi tulang punggung gitu. Nah itu. Wis suwi. Terus nopo lagi? Wis lah, sudah cukup. Ini saja. Wis akeh. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembangunan Ka'bah ya, pembangunan Ka'bah insyaallah. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.